Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindu Amalia Karima, NIM 014 2E1 D0232 kelas 3A dengan dosen pengampu Dini Ferianti SPD MPD. Tugas resum dengan judul Teknik Pengembangan Bahasa Ekspresif dan Produktif Anak Usia Dini di Sekolah. Dengan mata kuliah Pengembangan Bahasa Anak Usia Dini. A. Teknik pengembangan bahasa itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, prinsip yang perlu diperhatikan guru anak usia dini, yakni ada dua prinsip. Yang pertama, prinsip perkembangan anak, dan yang kedua, prinsip pendidikan anak usia dini. Prinsip perkembangan anak akan belajar dengan baik apabila kebutuhan fisiknya terpenuhi dan merasakan aman serta nyaman dalam lingkungannya. Anak belajar terus-menerus dimulai dari membangun pemahaman tentang sesuatu, mengeksplorasi lingkungan, menemukan kembali suatu konsep, hingga mampu membuat sesuatu yang berharga. Anak belajar melalui interaksi sosial baik dengan orang dewasa maupun dengan teman sebaya yang ada di lingkungannya. Minat dan ketekunan anak akan termotivasi belajar anak. Perkembangan dan gaya belajar anak sebaiknya dipertimbangkan sebagai perbedaan individu. Anak belajar dari yang sederhana ke yang kompleks. Dan yang prinsip pendidikan anak usia dini yakni berorientasi pada kebutuhan anak. Kegiatan belajar dilakukan melalui bermain, merangsang munculnya kreativitas dan inovatif, menyediakan lingkungan yang mendukung proses belajar, mengembangkan kecakapan hidup anak, menggunakan berbagai sumber dan media belajar yang ada di lingkungan sekitar, dilaksanakan secara bertahap dengan mengacu pada prinsip perkembangan anak. Rangsangan pendidikan mencakup semua aspek perkembangan. Yang kedua, gambaran guru yang profesional. Pengembangan bahasa produktif dan reseptif. Pengembangan bahasa ekspresif atau produktif meliputi berbicara dan menulis, sementara bahasa reseptif adalah meliputi mendengar, menyimak, dan membaca. Metode atau pendekatan pembelajaran anak usia dini. Metode pendekatan yang dapat dipilih oleh guru dalam proses pembelajaran antara lain bercerita atau mendongeng, permainan bahasa, dramatisasi, bercakap-cakap, tanya jawab, sandiwara boneka, bermain peran, karya wisata, dan menceritakan kembali. Yang pertama, bercerita atau berdongeng. Bercerita yang merupakan keterampilan berbahasa ini dapat membantu perkembangan anak, baik perkembangan pembiasaannya, bahasanya, kognitifnya, fisik motoriknya, afektifnya, dan bahkan perkembangan nilai seninya. Melalui metode bercerita, guru dapat memancing anak untuk aktif, kreatif, inovatif, dan membuat anak senang. Dapat juga menumbuhkan minat baca anak, menumbuhkan daya tangkap, daya imajinasi, daya fantasi, rasa senang, memperluas budi dan keuntungan lainnya yang dapat diperoleh oleh anak. Persiapan bercerita atau mendongeng. Yang pertama itu pemilihan materi dongeng, penentuan sarana pendukung, latihan sebelum mendongeng. Dan teknik mendongeng itu ada vokal, pengucapan, peniruan suara, intonasi, dan nada suara, penghayatan watak, tokoh, cerita, ekspresi, gerak, dan penampilan kemampuan komunikatif. Terus bermain bahasa, dramatisasi. Contohnya itu pemahaman drama ini adalah bagaimana guru meminta anak-anak membayangkan jika mereka memilih seekor anak kucing, anak diminta memperagakan peran sebagai anak kucing. Ada juga bercakap-cakap, tanya jawab, sandiwara boneka. Guru dapat mengajak anak untuk memilih dan mencari boneka serta cerita yang disenangi oleh anak. Yang ketujuh, bermain peran. Terus karya wisata. Guru haruslah memperhatikan karakteristik tujuan yang akan dicapai dan karakteristik anak yang akan diajar. Dalam teknik
Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.